Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Azizil Fatin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Didampingi oleh fasilitator Bapak Iwayan Sumerta MPD serta pengajar praktik Ibu Titi Ilimina SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menuliskan jurnal refleksi dwi mingguan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 4F. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran pada minggu ini sangat luar biasa. Saya melalui tahapan belajar merdeka sama halnya dengan modul-modul sebelumnya. Merdeka merupakan singkatan dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, serta aksi nyata. Pada tahap mulai dari diri, saya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan awal atau prior knowledge dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan dengan berada di antara berbagai pemangku kepentingan, di antaranya murid, orang tua murid, guru, dan pihak komunitas sekolah. Pada tahap eksplorasi konsep, tahap di mana saya bereksplorasi secara mandiri untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah sebagai institusi moral, menjelaskan pentingnya pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Dilanjutkan tahap ruang kolaborasi, saya melakukan kolaborasi di ruang virtual untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan peserta calon guru penggerak lainnya. Tahap demonstrasi kontekstual, saya melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain dengan mewawancarai 2 kepala sekolah berbeda tentang praktik pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Dan saya melakukan elaborasi pemahaman tentang paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan bersama instruktur Bapak Christian Pugu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 15.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah secara virtual. Setelah melakukan elaborasi pemahaman, tahap berikutnya yang saya lakukan adalah tahap koneksi antar materi. Saya membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan membuat tulisan di blok rangkuman koneksi antar materi modul 3.1, kemudian mengundang rekan-rekan calon guru penggerak untuk memberikan tanggapan atas tulisan tersebut. Tahap terakhir yaitu aksi nyata. Tahap aksi nyata ini saya berencana untuk mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Dalam menyelesaikan ketujuh tahapan pengalaman belajar tersebut, saya tidak menemukan hambatan yang begitu berarti. Hanya saja saya mendapatkan tantangan ketika ditugaskan untuk mewawancarai 2 kepala sekolah yang berbeda. Saat itu saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah sehingga mendapatkan jawaban mengenai pengambilan keputusan yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya harus membuat pertanyaan pemantik yang bermakna dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Perasaan saya sangat senang selama pembelajaran berlangsung karena materi yang saya pelajari merupakan ilmu pengetahuan baru yang harus saya pahami sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Guru penggerak harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan memajukan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya harus terampil dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Setiap konsep materi dari awal sampai modul ini, saya menemukan banyak sekali keterkaitan sehingga terkonstruksi membentuk sebuah pemahaman baru. Pelajaran yang saya dapatkan dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah dalam keterampilan pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan
dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil. Saya akan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sesuai dengan konsep yang telah dipelajari agar semakin terlatih dan terampil dalam melakukan pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, saya akan membagikan informasi terkait pemahaman materi baru yang saya pelajari dalam modul 3.1 ini kepada rekan guru yang lain melalui berbagai media, baik itu secara langsung ataupun melalui berbagai media informasi digital. Demikian jurnal refleksi Dwi mingguan, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sehat dan sukses selalu.